Shalom, umat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan pendalaman ajaran pada kali ini bersama dengan saya, Hendy. Dan saya pada hari ini kita semua akan membahas bersama-sama satu tema yang cukup menarik, yaitu judulnya adalah Urip Iku Urup. Ya, bahasa Jawa mungkin misalnya ada yang belum tahu artinya apa, nanti kita jelaskan bersama-sama dengan saya, Bapak Ngatino. Ya, Bapak Ngatino. Shalom Shalom. Bapak Ibu. Shalom, Mbak. Shalom Gimana? Kak Hendy. Sehat-sehat, Pak? Puji Tuhan, Puji Tuhan. sehat-sehat Kak Hendy. Ya. Ini jauh-jauh datang dari Lamongan ya untuk melayani kita semua, untuk bersama-sama membahas satu tema yang sangat menarik ya pada hari ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau mengajak kita semua ya untuk berdoa untuk kita boleh membahas tema pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis bagi kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama-sama berdiskusi, bersama-sama belajar mengenai satu tema, yaitu Urip Iku Urup. Biarlah kami semua boleh memperhatikan dengan baik, kami boleh Engkau berikan hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau katakan dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, tema kita semua pada hari ini yaitu Urip Iku Urup. Iya, betul. Urip Iku Urup. Jangan kebalik ya, karena kalau kebalik maknanya jadi beda lagi itu. Urip Iku Urup. Nah, sebenarnya kita akan membahas Urip Iku Urup ini sebenarnya sebuah refleksi kita semua untuk menanggapi kematian Yesus. Nah, ini mungkin kalau belum dijelaskan ini apa maksudnya ya? Ini nyambungnya arahnya kemana gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Pak, boleh dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan Urip Iku Urup? Iya. Sebenarnya secara harafiah, istilah Urip Iku Urup berarti hidup itu menyala atau bercahaya. Adapun ungkapan Urip Iku Urup diambil dari filosofi Jawa yang mengandung makna yang mendalam. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Makna dari filosofi ini mencerminkan konsep hidup yang bermakna, di mana seseorang atau umat percaya diharapkan bisa menjadi terang, membawa kebaikan dan membantu sesama. Disinilah sebenarnya makna dari kehidupan umat percaya yang sesungguhnya. Harus memiliki makna bagi sesama. Begitu Kak Hendy. Harus punya makna buat sesama ya. Jadi jangan sampai hidup ini ya udah hidup aja gitu ya, mungkin betul. Flat gitu aja gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa menjalani hidup ini sebagai orang percaya harus bermakna gitu ya, Pak ya, harus menjadi terang dan membawa kebaikan buat sesama kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gimana sih caranya supaya kita meneladani Tuhan kita, Tuhan Yesus yang urip iku urup atau hidup itu bercahaya ya, saat sedang mengalami pengorbanan besar atau dalam proses pengorbanan besar seperti yang Tuhan alami. Iya. Bagaimana kita bisa meneladani Yesus Kristus yang harus hidup bercahaya di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, salah satu ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa urip iku urup adalah dalam Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Nah, melalui ayat ini sebenarnya hendak menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang identitas Yesus yang sebenarnya, bahwa ia adalah terang dunia. Sudah barang tentu terang Yesus adalah terang yang abadi. Tidak bisa dibandingkan dengan terang apapun yang ada di dunia ini. Terang yang ada di dunia ini itu ada masa habisnya, atau sebentar saja. Tetapi terang sejati yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang menyatakan diri, "Akulah terang dunia," itu bersifat kekal. Yang kedua, Yesus sebagai terang berarti di dalam Dia ada kuasa untuk mengusir dan mengalahkan kegelapan. Baik kuasa kegelapan atau kuasa iblis maupun hidup dalam kegelapan. Jadi sekarang ini banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Misalnya, orang yang memiliki pikiran negatif terus-menerus, orang yang kecenderungan hidupnya itu berzina, orang yang di dalam hidupnya itu cenderung marah atau dendam, itu semuanya dikatakan sebagai orang yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga dewasa ini ada begitu banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Dan inilah sebenarnya yang harus diterangi oleh terang Kristus. Nah, yang ketiga, kita akan melihat di dalam kalimat berikutnya. Dikatakan begini, siapa yang mengikut Yesus mempunyai terang kehidupan. Nah, kata siapa atau kalimat siapa yang mengikut Yesus itu merujuk kepada orang percaya. Kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka inilah yang mempunyai terang kehidupan. Lah, apa sih terang kehidupan ini? Nah, terang kehidupan itu diartikan sebagai hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memang hidupnya itu berada di dalam kebenaran karena ia sudah diterangi oleh terang Kristus. Mau nggak mau hidupnya itu dirubah untuk memiliki kebenaran. Otomatis gitu ya Pak. Secara otomatis ia akan hidup di dalam kebenaran. Nah, terang kehidupan inilah yang akan menerangi jalan hidup umat percaya. Kalau kita berbicara tentang jalan hidup, kan jalan hidup itu macam-macam ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kan apalagi di dalam dunia sekarang ini ada begitu banyak tantangan, godaan yang bisa menyeret kehidupan orang beriman untuk ke dunia kegelapan atau yang dunia kejahatan. Maka kalau tidak hati-hati, kalau dia tidak benar-benar percaya kepada Yesus, maka dia jalannya akan terseret ke dalam dunia kekelaman. Nah, terang kehidupan inilah yang menerangi jalan umat percaya. Bahkan menerangi hati. Hati ini kan sebagai pusat kehidupan. Di dalam hati ini ada kebaikan. Tetapi juga ada berbagai macam sifat kejelekan, keburukan, dan kejahatan di hati. Nah, kalau hati itu tidak diterangi oleh terang Kristus yang adalah terang kehidupan itu, maka hati seseorang itu akan dipenuhi dengan kemarahan dan keserakan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibutuhkan terang Kristus itu. Kemudian terang kehidupan inilah yang menerangi pikiran umat percaya. Jadi selain hati, pikiran juga kita itu diterangi oleh terang Kristus ya. Betapa pentingnya kalau kita itu memiliki pikiran yang mulia, yang positif, yang baik, itu sangat penting supaya
kita menjadi anak-anak Tuhan itu bisa melihat bahwa dengan berpikir yang baik, berpikir yang positif, itu menandakan bahwa dia adalah orang-orang percaya yang hidupnya sudah diterangi oleh terang kehidupan. Yang keempat, sebagai terang dunia, Yesus itu tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi terang bagi dunia. Ia membimbing orang kepada keselamatan, kasih, dan kebenaran. Dan bagi Yesus, urip itu harus urup, ya, menerangi orang lain, atau harus bermakna bagi orang lain. Di sanalah sebenarnya kita dapat melihat makna yang sesungguhnya dari pernyataan Yesus Kristus, akulah terang dunia. Ya. Oke. Ya, dari penjelasannya Bapak Ngateno ini barusan cukup menjelaskan ya kenapa kok kita temanya hari ini itu urip iku urup gitu ya, karena kita sendiri sebagai pengikut Kristus atau orang percaya gitu ya, kita sendiri meneladani Tuhan Yesus ini sebagai terang dunia gitu. Jadi hidup kita itu mau kemana aja kita ditempatkan, kalau namanya kita dibungkus atau istilahnya kita di dalam terang itu, maka sekitar kita itu juga ikut terang gitu ya Pak ya. Iya, jadi betul sekali, kemanapun betul kita sekali. pergi ya pasti akan terang di situ tempatnya gitu ya. Tapi bukan tempat secara harafiah begitu maksudnya, betul, tetapi betul. secara mungkin sikap kita, sifat kita gitu ya, dalam kita mungkin ngobrol dengan orang ya, untuk berinteraksi dengan orang itu kelihatan gitu bedanya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tadi kita sudah bicara tentang ya pengorbanan Tuhan tadi ya, yaitu ya sebagai apa ya istilahnya apa ya kayak final, kayak sesuatu yang terakhir, pengorbanan terakhirnya dari Tuhan buat kita yang paling besar itu yaitu dalam kematiannya begitu ya. Kematian lalu ada kebangkitan gitu ya. Nah, kan kebanyakan orang berpendapat kalau kematian itu adalah sebuah apa ya, sebuah kekalahan ya. Sebuah apa ya, mungkin orang-orang di luar orang percaya pasti kayak loh, Tuhan Yesus mati begitu ya, berarti kan kalah begitu ya. Itu kan nggak sedikit orang yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan urip iku urup begitu ya Pak ya. Nah, apakah hal itu bisa disebut sebagai kemenangan, dan kenapa sih kematian Tuhan di atas kayu salib itu disebut sebagai puncak dari urip iku urup begitu Pak? Iya. Secara harafiah, kematian itu memang identik dengan kekalahan. Karena kematian adalah atau dipahami akhir dari sebuah kehidupan. Walaupun bagi orang percaya kematian itu bukan akhir ya, karena masih ada kebangkitan. Namun kematian Yesus di atas kayu salib itu memiliki makna yang mendalam dan sangat berbeda dengan apa yang dunia pahami begitu. Lah, apa sih makna dari kematian Yesus Kristus dari kacamata iman Kristen? Kita akan memperhatikan beberapa hal makna tentang kematian Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah tanda kemenangan. Bukan kekalahan ya, ini adalah tanda kemenangan. Mengapa demikian? Kematian Kristus di atas kayu salib itu tidak berhenti pada kematian, tetapi berlanjut kepada kebangkitannya dari kematian. Bahkan kematian Kristus dan kebangkitannya itu mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Loh, kenapa kok mengalahkan kuasa dosa? Jadi kalau kita memperhatikan, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka dosa itu berkuasa turun-menurun ke dalam kehidupan manusia.
Dan hidup manusia seluruhnya, bahkan sampai dari generasi ke generasi, itu dikuasai oleh dosa. Bahkan kehidupan umat manusia di dalam keberdosaannya itu dicengkram oleh kuasa maut. Tapi melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, kuasa dosa dan kuasa maut itu bisa dipatahkan atau dikalahkan. Ya. Bahkan kematian Kristus di atas kayu salib itu sebagai kurban tebusan dosa bagi umat manusia. Kalau saya boleh membacakan satu ayat Alkitab di dalam Matius 20 ayat 28, itu berbunyi demikian. Sebentar saya akan mencari salah satu ayat firman Tuhan dari Matius 20 ayat 28 yang berbunyi demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata kurban tebusan dosa bagi umat manusia itu dipahami bahwa pengorbanan Kristus atau kematian Kristus itu sebenarnya untuk menebus dosa umat manusia termasuk kita. Itu dikaitkan dengan istilah kurban penebusan dosa yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama, di mana setiap orang ketika berdosa, dia harus datang kepada imam ke bait suci untuk mempersembahkan kurban penebus dosa berupa hewan, domba atau apapun berupa hewan. Itu dikorbankan, dan domba itu disembelih, mati, dikorbankan, dan itu sebagai ganti kita, orang yang berdosa itu. Jadi seharusnya yang mati itu kan orangnya yang berdosa itu, tetapi itu diganti oleh hewan yang dikorbankan itu. Demikian juga kematian Kristus, itu untuk menebus atau sebagai kurban tebusan dosa bagi umat manusia. Yang seharusnya mati itu umat manusia, tetapi diganti oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kematian dan kebangkitannya merupakan puncak rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Melalui kematian kebangkitan, Kristus mengalir anugerah keselamatan. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa sebenarnya dalam sejarah rencana keselamatan Allah itu adalah bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan seluruh keturunannya itu dibuat tidak berdaya oleh dosa dan kuasa dosa, maka di sana sebenarnya Allah telah merencanakan penyelamatan umat manusia. Dan puncaknya itu adalah kematian Yesus Kristus. Sehingga kematian Yesus Kristus itulah, melalui kematian Yesus Kristus itulah mengalir anugerah keselamatan dari Allah. Dan kematian Yesus Kristus itu juga merupakan kurban penebusan dosa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk membuktikan bahwa sebenarnya ketika Kristus mati dan bangkit, nah apakah benar-benar Kristus itu bangkit atau hidup? Nah, maka Kristus itu menampakkan diri kepada para muridnya bahwa kebangkitannya itu bukan sebuah, itu hanya cerita saja. Tetapi ini benar-benar terjadi sehingga harus dibuktikan. Dan buktinya adalah ketika Yesus Kristus itu menampakkan dirinya kepada para muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, rabalah tubuhku ini. Bahkan makan bersama-sama dengan para murid
untuk membuktikan Suruh bahwa membuktikan gitu Yesus Kristus itu benar-benar hidup, benar-benar bangkit. Makna yang ketiga, bahwa dalam kematiannya di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Hal itu bukan karena dikalahkan oleh orang Yahudi dan orang Romawi. Orang kan beranggapan bahwa kematiannya Yesus itu ya karena dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan orang Romawi. Ya. Nah, itu berarti sebenarnya kalau Yesus itu benar-benar menyerahkan nyawanya ya atas kehendaknya sendiri, itu berarti kematiannya itu untuk menggenapi rencana penyelamatan Allah. Jadi tadi saya katakan bahwa Tuhan itu jauh ke depan sudah merencanakan untuk menyelamatkan umat manusia. Kan di dalam perjanjian lama itu kalau orang itu berdosa, untuk mendamaikan dirinya dengan Allah atau untuk mendapatkan pengampunan, dia harus datang ke imam dengan membawa kurban penebus dosa. Seperti saya jelaskan tadi ya. Dan cara itu sebenarnya tidak bisa berlaku untuk masa yang panjang atau kekal. Ada masanya. Dan Kristus sebenarnya sudah merancang jauh-jauh untuk merencanakan bagaimana caranya menyelamatkan umat manusia. Dan kematian Kristus inilah untuk menggenapi rencana penyelamatan Allah tersebut. Yang keempat, makna dari kematian Yesus. Bahwa kematian dan kebangkitannya itu untuk menggenapi nubuat para nabi tentang kemesiasannya. Ya, betul. Jadi para nabi itu ya, mulai dari ya semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, itu sudah dinubuatkan tentang datangnya Sang Mesias itu. Nabi-nabi mulai dari Musa, Daud, bahkan Daniel, Mika, Yesaya itu juga menubuatkan. Daniel menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang, yang akan menebus manusia itu harus mengalami sebuah penderitaan. Daniel 9 ayat 26. Bahkan Yesaya pun juga menubuatkan yang lebih dramatis sekali, ya, di mana menurut nubuatannya Yesaya, kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal 52 dan 53 yang mengisahkan bahwa Sang Mesias itu akan menderita dan menanggung banyak penderitaan. Jadi ketika Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, itu sebenarnya untuk menggenapi nubuat para nabi. Bahwa para nabi yang menubuatkan itu, ternyata digenapi. Ya, digenapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Begitu makna dari kematian Yesus Kristus. Oke, 4 poin yang cukup panjang ya Pak ya, tentang memaknai kematian Tuhan kita, dan saya ini sedikit cerita ya Pak ya, untuk selingan aja gitu ya. Baru saja tadi pagi waktu waktu podcast ini direkam, saya tadi pagi waktu buka Instagram ada satu postingan video menjelaskan mengenai kematian Tuhan sebelum selesai begitu ya, sebelum Tuhan berkata it is finished. Sebelumnya kan berkata Eli Eli lama sabachthani gitu ya. Eli Eli lama sabachthani. Alaku mengapa engkau meninggalkan daku gitu ya. Nah itu cukup menarik karena bagi orang di luar orang percaya, mereka mengartikannya bahwa Yesus ini mati lupa akan
targetnya atau maksudnya kematiannya ini apa gitu, lupa. Makanya ngomongnya seperti itu, seakan-akan kayak menderita yang ya udah nggak ada maksudnya, nggak ada tujuannya begitu ya. Itu adalah puncak dari penderitaan Yesus. Betul. Ketika ia berseru, Eli, Eli, lama Iya sabachthani. betul. Dan saya baru tahu ternyata sebenarnya malah justru kebalikannya, malah Tuhan berkata seperti itu untuk menggenapi nubuat dari perjanjian lama begitu. Ternyata di Mazmur 22 itu ada Eli, Eli, lama sabachthani di ayat pertamanya, betul ya. Ayat kedua sih sebenarnya itu menceritakan, pasal itu menceritakan tentang penderitaan memang, dan ayatnya itu cukup jelas dikatakan bahwa ada tangannya ditusuk, kakinya ditusuk, itu kan berarti kayak disalib begitu. Jadi ini justru betul. Dia mengingatkan tentang di perjanjian lama ini loh, ada ini tentang nubuatan tentang aku yang aku rasakan sekarang gitu. Jadi justru ketika Tuhan bilang seperti itu malah mengingatkan kita kalau aku ini sedang melakukan rencananya Tuhan yang sudah dirancang dari dulu gitu. Betul. Dan itu saya keren itu, saya baru tahu tadi pagi gitu ya. Kok ya pas gitu kita membahas tentang ini. Nah, lanjut ya Pak ya. Itu tadi selingan aja ya. Nah, kita sebagai umat percaya kan dipanggil untuk menghidupi tema kita hari ini, yaitu urip iku urup. Nah, gimana sih caranya kita supaya kita bisa kembali menjadi terang dalam iman dan kasih? Iya. Salah satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita memperhatikan kalimat hendaklah terangmu bercahaya. Kalimat ini sebenarnya tidak bisa lepas dari ayat 14 yang berkata, kamu adalah terang dunia. Kan ayat 14 ini merujuk kepada orang percaya. Ya. Jadi kalau berbicara kamu adalah terang dunia, ini adalah orang percaya. Berbeda dengan Yesus Kristus yang mengatakan akulah terang dunia. Nah sekarang Tuhan Yesus itu merujuk kepada para pengikutnya, orang percaya, dan mengatakan kamu adalah terang dunia. Sudah barang tentu ayat ini juga nggak boleh dipisahkan dengan Yohanes 8 ayat 12 tadi yang berkata akulah terang dunia. Karena ketiga ayat ini merupakan satu kesatuan yang utuh, saling kait-mengkait. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan kata kamu memang merujuk kepada para pengikut Yesus sebagai terang dunia. Jadi kepada orang percaya atau umat percaya bahwa mereka itu adalah terang dunia. Sehingga mereka harus menyadari bahwa oh ya, bukan hanya Yesus yang terang dunia, tetapi orang percaya itu juga sebagai terang dunia. Tetapi seperti apa kita menjelaskannya? Ya, kalau kita memperhatikan memang di satu sisi Tuhan Yesus itu kan mengatakan kamu adalah terang dunia. Namun di sisi lain Tuhan Yesus juga mengatakan akulah terang dunia. Sudah barang tentu pernyataan Yesus akulah terang dunia ini dapat dipahami atau dapat diumpamakan seperti matahari. Ya, matahari sumber terang itu ya. Sedangkan kamu adalah terang dunia itu kan merujuk kepada para muridnya, para pengikutnya, umat percaya. Itu diumpamakan seperti terang bulan ya. Kan bulan itu nggak memiliki terang sebenarnya. Ya, betul. Bulan itu mendapatkan terang itu dari matahari. Memantulkan gitu. Sehingga bulan itu memantulkan cahaya matahari. Memberikan terang dari matahari. Demikian juga sebenarnya umat percaya, orang percaya, ia tidak memiliki terang.
tetapi ia harus juga memberi terang. Ya, harus memantulkan terang yang diperoleh dari Kristus. Jadi umat percaya itu harus mampu ya memantulkan terang. Namun bagaimana caranya supaya bisa memantulkan terang itu? Ya harus dekat dengan sang terang itu. Kalau dia nggak dekat, dia nggak akan mampu memantulkan terang. Jadi kalimat hendaklah terangmu bercahaya merupakan terang pantulan dari Kristus. Maka semakin orang percaya itu dekat dengan Kristus, menjalin relasi yang akrab dengan Kristus, maka kita akan dapat memancarkan terang Kristus itu bagi sesama. Berarti terangnya itu kan nggak besar ya, karena hanya memantulkan. Tapi nggak apa-apa, walaupun terang itu nggak besar. Ini bukan persoalan besar kecilnya terang, tetapi terang itu harus bermanfaat bagi orang lain. Terang itu harus mampu menyinari orang lain. Karena kita yang hidup dekat dengan Kristus itu mau nggak mau harus memantulkan cahaya terang Kristus itu. Demikian Kak Hendy. Iya. Jadi sebagai pengikut Kristus, kalau kita mau memantulkan terangnya Tuhan gitu ya, itu nggak bisa kalau kita berusaha menjadi terang buat orang tapi kita sendiri nggak deket sama sumber terangnya itu gitu ya. Seperti yang Bapak Ngatino tadi sudah jelaskan, kita ini bagaikan kayak bulan gitu ya untuk memantulkan sinar dari matahari gitu. Betul. Bayangin aja kalau kita sebagai bulan itu kayak jauh dari matahari, apa yang mau dipantulkan gitu ya maksudnya Pak ya? Nggak bisa gitu kan. Ya, jadi memang harus untuk bisa memantulkan terangnya Tuhan, otomatis kita harus dekat sama sumber terangnya itu. Iya, gitu. Betul sekali, nah, Kak Hendy. Ya, lalu gimana sih Pak kalau misalnya secara praktis nih, secara prakteknya begitu ya, gimana Pak caranya supaya kita menjadi terang begitu untuk sesama kita? Iya, menjadi terang bagi sesama itu adalah perintah ya, perintah Yesus. Sehingga Tuhan Yesus itu berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Itu adalah sebuah perintah atau ajaan. Mau nggak mau harus dilakukan. Oleh sebab itu, karena kita mau nggak mau harus melakukannya, harus mempraktekannya. Nah, kepada siapa kita mempraktekannya? Atau di mana? Kita kan harus mempraktekkan atau menyinarkan terang Kristus itu di dalam semua aspek kehidupan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga, di dalam keluarga. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan bagi anggota keluarga. Teladan dalam hal apa saja? Dalam perkataan dan perbuatan. Kadang kan orang tua itu banyak ngajari anak-anaknya cuman ngajari saja, tetapi tidak mempraktekkan. Betul. Di dalam bagaimana kita itu bisa menjadi terang, maka apa yang kita ajarkan juga harus dipraktekkan. Kita harus melakukan dan melakukan dalam perbuatan sehari-hari. Dan itu menjadi sebuah teladan. Bahkan di dalam kehidupan keluarga, maka kita, orang tua, harus menciptakan suasana penuh cinta kasih. Ya, cinta kasih itu kepada semua anggota keluarga itu harus benar-benar diciptakan. Dan bagaimana cinta kasih itu dirasakan oleh suami istri, dirasakan oleh orang tua anak, sehingga kehidupan anak itu akan benar-benar disinari oleh terang Kristus, karena cinta kasih Kristus itu juga tercipta, terwujud di dalam kehidupan keluarga. Bahkan
anggota keluarga itu harus saling mendukung satu Ya. dengan yang lain. Saling mendukung ini ya, siapa yang berada dalam kesulitan itu harus ditolong sehingga mereka merasa diperhatikan oleh anggota keluarga yang lain. Nah, apakah dalam keluarga saja? Oh, tidak. Dalam komunitas. Ya, kita ini kan banyak memiliki komunitas ya. Ya, berbagai macam komunitas itu harus ada ya. Baik, kita harus banyak berkontribusi di dalam setiap komunitas itu. Misalnya, berkontribusi dalam kegiatan sosial, dalam kerja bakti. Kalau di masyarakat kan, walaupun di kota, di desa kan hampir sama. Ada waktu-waktu di mana kita itu ayo kerja bakti, Ya. ayo kerja bakti. Nah, biasanya kalau mau memperingati hari raya kemerdekaan kan Ya, rame-rame kerja betul. bakti. Nah, di sanalah sebenarnya kita orang Kristen juga bisa berperan. Bahwa kita itu orang Kristen itu nggak eksklusif. Kita bisa membaur, bahkan kita bisa membantu, bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan ide, bahkan bantuan dana pun kita butuhkan. Di sanalah sebenarnya terang Kristus itu dapat terlihat Ya. di dalam diri orang percaya. Di dalam hidup bergotong royong juga seperti itu sebenarnya. Itu menjadi sebuah ciri khas kehidupan bersosialitas ya, di mana orang percaya jangan eksklusif. Gotong royong ini adalah sesuatu acara yang dikerjakan, dilakukan bersama-sama. Ya. Dan di sanalah orang percaya dituntut untuk menjadi terang Kristus. Dalam hal apa lagi? Dalam lingkungan apa lagi? Dalam pekerjaan bisa saja. Ya, di dalam pekerjaan kita, ya kita bekerja secara profesional. Walaupun begitu, kita harus memiliki kerelaan membantu rekan ya, yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Itu untuk kemajuan bersama. Atau kita bisa berbagi keterampilan kepada orang lain. Ya, berbagi keterampilan, kemampuan. Apalagi kalau kita hidup mungkin di desa ya, atau di kota pun sama sebenarnya ya. Misalnya sekarang kan lagi ngetren UMKM ya. Kita punya ide apa untuk ini. Wah, kalau kita memiliki kemampuan dalam bidang keterampilan, kenapa tidak kita menularkan apa yang kita miliki, yang menjadi kemampuan kita. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal sederhana, menolong orang lain, peduli kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah contoh-contoh praktis di mana kita bisa menerapkan hidup terang atau urip iku urup. Kita bisa mempraktekkan di sana kepedulian kepada sesama itu untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang memiliki kasih Kristus. Di mana Kristus mengasihi kita, kita harus mengasihi. Di mana Kristus memberikan teladan peduli, kita juga harus melakukan seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita memperhatikan secara cermat perintah Yesus ini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, artinya memang itu benar-benar harus diwujudkan. Ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bermakna dengan tindakan yang tulus, ikhlas, serta kerelaan untuk berkorban bagi orang lain. Baik berkorban secara materi, tenaga, waktu, itu menjadi sebuah panggilan kita. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Itu kita diajak, dipanggil untuk memancarkan terang Kristus kepada orang lain, supaya kehadiran kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Demikian Kak Hendy. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya, karena yang dari tadi saya tangkap adalah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik di dalam keluarga, dalam lingkungan sosial begitu ya, dalam kita berkomunitas maupun kita dalam bekerja bahkan,
itu kita harus bercahaya gitu ya, bercahaya di segala aspek dalam kehidupan kita. Nah, ya cukup panjang dan cukup baik ya, cukup kita bisa terima dengan baik untuk tema kita pada hari ini, urip iku urup, dan saya harap kita semua boleh menerapkan, kita boleh melakukan dalam kehidupan kita semua. Nah, sebagai penutup Pak, apa yang mau disampaikan nih buat semua yang sedang nonton, baik mungkin anggota jemaat kita maupun mungkin yang bukan anggota, mungkin dari gereja lain begitu ya. Boleh silakan disampaikan Pak. Ya, untuk menutup bagian ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah kehadiran saya sudah bermanfaat atau bermakna bagi orang lain? Ya. Entah itu kehadiran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persekutuan gereja. Apakah kehadiran saya, kehadiran orang percaya itu sudah bermanfaat atau bermakna bagi orang lain? Sehingga melalui filosofi urip iku urup, mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi cahaya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak peduli sekecil apapun kontribusi kita. Tidak peduli sekecil apapun cahaya yang memancar dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi dengan menjadi terang bagi sesama, kita dapat memastikan bahwa hidup kita bermakna bagi sesama. Urip iku urup merupakan ajakan kepada kita semuanya, kepada seluruh anggota jemaat, seluruh umat percaya, agar kita hidup terus menyala. Ya. Terus ya, nggak boleh berhenti. Dan terus memberi. Ya. Terus hadir dalam kehidupan secara bermakna. Sehingga kehadiran kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lakukan semuanya ini dengan tulus ikhlas dan penuh kasih. Demikian Kak Endi. Ya, amin. Terima kasih Pak Ngatino. Terima kasih untuk kita semua yang sudah menyaksikan pendalaman ajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, boleh dibantu doa penutup dari Pak Ngatino? Iya. Ya. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Engkau Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang adalah terang dunia. Dan kami para pengikut-Mu, umat percaya, adalah juga terang dunia. Namun, terang yang kami miliki memancar karena pantulan dari terang Kristus. Oleh sebab itu, supaya kami bisa memancarkan terang Kristus, kami harus hidup dekat dengan Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus menjalin hubungan yang akrab dengan Kristus. Sehingga terang Kristus itu terus memancar di dalam kehidupan kami dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami supaya hidup kami bercahaya bagi sesama. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama buat Kak waktunya. Hendy. Terima kasih untuk Iya. penjelasannya yang baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.